Hai guys, kembali lagi dengan channel saya Frans Mayong. Terima kasih teman-teman sudah singgah ke channel saya. Video yang mau saya bagikan kali ini masih berkaitan dengan museum yang ada di Indonesia, khususnya di Jakarta. Adapun video museum yang hendak saya share kali ini perihal Museum Gajah atau lebih dikenal dengan Museum Nasional Indonesia. Museum Gajah atau Museum Nasional ini terletak di Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 12, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Lokasi museum ini sangat dekat dengan letak Nasional atau Monas. Sejarah Museum Nasional ini dimulai pada tanggal 24 April 1778 dengan dibentuknya sebuah wadah perkumpulan intelektual dan ilmuwan Belanda yang berada di Hindia Belanda, tepatnya di kota Batavia. Sejarah Museum Nasional dimulai pada tanggal 24 April 1778 dengan dibentuknya sebuah wadah perkumpulan intelektual dan ilmuwan Belanda yang berada di Hindia Belanda, tepatnya di kota Batavia yang bernama Batavia's-Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, atau perkumpulan para warga Batavia untuk seni dan ilmu pengetahuan. Jadi lembaga ini memiliki tujuan untuk mempromosikan penelitian dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang sejarah, arkeologi, etnografi, dan mempublikasikan berbagai penemuan-penemuan di bidang tersebut. Gajah atau sejarah Museum Nasional Indonesia merupakan museum yang menghimpun informasi tentang arkeologi, sejarah, geografi, dan etnologis. Sebenarnya nama asli Museum Gajah adalah Museum Nasional. Museum ini sangat dikenal di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya penduduk Jakarta. Mereka menyebutnya sebagai Gedung Gajah atau Museum Gajah karena di halaman depan museum tersebut terdapat sebuah patung gajah yang terbuat dari bahan perunggu, dan gajah ini merupakan hadiah dari Raja Thailand yang bernama Raja Chulalongkorn Rama kelima yang pernah berkunjung ke museum tersebut pada tahun 1871. Kadangkala juga disebut Gedung Arca karena di dalam gedung tersebut memang banyak tersimpan berbagai jenis dan bentuk arca yang berasal dari berbagai periode. Koleksi Museum Gajah mencakup seluruh wilayah Indonesia dari sisi barat ke timur dan hampir semua sejarah Indonesia dari masa purba hingga masa sejarah terbaru. Museum Gajah terus berusaha untuk menjaga, merawat, dan melestarikan semua koleksi warisan sejarah Indonesia selama 2 abad. Museum Nasional ini memiliki lebih dari sekitar 140.000 koleksi yang terdiri dari koleksi prasejarah,
koleksi arkeologi, koleksi keramik asing, numismatik, koleksi heraldik, koleksi kolonial, etnografi, dan koleksi geografis. Koleksi arkeologi dari Museum Nasional Indonesia adalah dalam bentuk benda-benda budaya dari era atau zaman Hindu dan Buddha, atau yang lebih dikenal sebagai era klasik Indonesia. Beberapa benda seperti patung dewa dan Buddha Hindu, sebagian besar koleksi yang dikumpulkan di era kolonial Belanda yang diperoleh melalui militer dan ekspedisi ilmu pengetahuan maupun hibah dari seseorang atau konsinyasi dan pembelian. Sumber koleksi banyak berasal dari penggalian arkeologis, hibah kolektor sejak masa Hindia Belanda, dan pembelian. Koleksi keramik dan koleksi etnografi Indonesia di museum ini cukup lengkap. Koleksi yang menarik dari museum ini adalah patung Bhairava, patung yang cukup tinggi di Museum Nasional ini sekitar 4 meter. Patung ini merupakan manifestasi dari Dewa Lokeswara atau Avalokitesvara yang merupakan perwujudan Bodhisattva atau pancaran Buddha di bumi. Patung ini merupakan laki-laki yang berdiri di atas mayat dan deretan tengkorak serta memegang cangkir terbuat dari tengkorak di tangan kiri dan keris pendek dengan gaya Arab di tangan kanannya. Diperkirakan patung yang ditemukan di Padang Roco, Sumatera Barat ini berasal dari abad ke-13 dan 14. Kategori kedua yaitu tempat yang menyimpan khusus harta karun yang meliputi koleksi etnografi dan arkeologi. Kategori ketiga adalah kumpulan keramik dari berbagai zaman. Kategori keempat adalah kumpulan benda bernilai etnografis dari berbagai wilayah. Kategori kelima adalah koleksi prasejarah yang seperti kita ketahui berasal dari zaman prasejarah di Indonesia. Dan kategori yang terakhir atau yang keenam merupakan kumpulan peninggalan bersejarah dari era penjajahan Belanda dan juga meliputi koleksi numismatik, perunggu, dan tekstil. Museum Gajah juga mengoleksi banyak benda bernilai seni dan sejarah dari Indonesia sejak zaman kerajaan Hindu dan Buddha, seperti relik, ukiran, dan prasasti yang disimpan dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Di museum ini terdapat juga berbagai koleksi
di aula ini terdapat benda-benda bersejarah yang dihimpun di ruang lobi teras dan aula utama museum. Ada juga patung Buddha dengan berbagai macam gestur yang diambil dari Candi Borobudur. Dan ada juga patung Adiwatman yang menggambarkan Berawa. Adiwatman merupakan pejabat tinggi dari Majapahit dan sepupu dari Raja Majapahit kedua yang bernama Jayanegara. Tugas Adiwatman adalah menaklukkan Sumatera. Ada juga koleksi dewa-dewa Hindu seperti Siwa, Agastya, Wisnu, dan Ganesha. Contoh relik dari Majapahit yang dipamerkan adalah patung-patung Parwati dan patung Harihara. Ada juga prasasti yang ditampilkan di seksi ini seperti Telaga Batu, Amoga Plaza, dan Anjuk Ladang. Kemudian yang kedua, koleksi di ruang harta etnografis dan arkeologis. Di koleksi ini banyak benda bersejarah yang termasuk di jenis ini berada di lantai 2 dan terdiri dari ruang, yaitu ruang etnografis dan ruang arkeologis. Di seksi ini kita bisa melihat atau menghimpun koleksi seperti relik dan emas yang umumnya ditemukan di Jawa. Koleksi yang terkenal di ruang arkeologi adalah patung Raja Pramita yang terkenal sebagai hasil karya sehipatan terindah dari era kejayaan Hindu di Jawa. Patung Raja Pramita ini diletakkan di dalam masuk ruang arkeologi bersama ornamen dan perhiasan emas yang dipakaikan di tubuhnya. Koleksi keramik dari berbagai daerah. Koleksi keramik ini dihimpun dari era prasejarah terakota Majapahit, budaya bumi keramik, dan banyak negara seperti Jepang, Cina, Vietnam, Thailand, dan Myanmar. Keramik Majapahit contohnya seperti patung, wadah air, dan celengan. Sedangkan koleksi keramik dari Cina berasal dari dinasti Tang, Han, Yuan, Song, Ming, hingga Qing. Harta karun yang diperoleh dari abad demi abad ini adalah bukti perkembangan perdagangan dan koneksi maritim Indonesia kuno. Para pelaut dan pedagang dari Cina singgah dulu di Indonesia sebagai pedagang sebelum memasuki India, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Cina dari dinasti Han Barat sebagai bagian dari jalur sutra maritim. Koleksi selanjutnya, koleksi keempat, contohnya seperti beberapa koleksi yang digunakan untuk ritual dan upacara, dihimpun dari kebudayaan ujung barat Nusantara, yaitu Sumatera, hingga ujung timur, yaitu Papua. Contohnya seperti budaya Baduy di Jawa, suku Dayak dari Kalimantan, suku Bali, suku Asmat-Dhani dari Papua, dan suku Toraja dari Sulawesi. Gaya hidup beberapa suku ini cenderung tidak berubah
dari waktu ke waktu cenderung tradisionalis, tetap mengikuti hukum dan gaya hidup yang diwariskan secara turun-temurun. Koleksi selanjutnya, koleksi kelima, yaitu koleksi prasejarah, meliputi tulang dan fosil peninggalan manusia purba seperti Homo sapiens, Homo florensis, dan Homo erectus. Selain fosil dan tulang, juga ada beberapa alat bantu kehidupan purba seperti alat bantu manik-manik, kapak batu, menhir, kapak upacara yang terbuat dari nekara dan perunggu. Dan terakhir adalah koleksi ke-6, yaitu koleksi di masa atau di era kolonial. Sebagian besar meliputi perabotan antik yang digunakan oleh penjajah Belanda, mulai dari era kejayaan VOC hingga era Hindia Belanda. Tapi sebagian besar koleksi dari zaman Belanda dipindahkan ke Museum Sejarah Jakarta atau disebut dengan Museum Fathahillah untuk membantu mendeskripsikan sejarah Jakarta ketika masih bernama Batavia.
Museum Gajah atau Museum Nasional Indonesia. Kiranya bisa bermanfaat bagi kita semua dan menambah pengetahuan kita bersama. Terima kasih sudah singgah ke channel saya. Salam sukses buat kita semua. Terima kasih.